Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah materi SMP ya. Nah, soal yang pertama ini perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan ya. Kemudian pernyataan yang benar dari pemfaktoran di atas adalah titik-titik. Ini bab pemfaktoran. Di video channel ini juga ada masalah pemfaktoran, bisa kalian cari ya. Intinya ada 4 macam pemfaktoran. Nah, dari keempat pernyataan ini termasuk pemfaktoran yang mana? Kita mulai dari yang pertama, dari pemfaktor yang pertama, bentuk pernyataan yang pertama yaitu 3x kuadrat min 48. Nah, ini bentuknya kita pakai mengeluarkan FPB ya. FPB dari 3 dan 48 itu kan 3. Berarti 3 kali berapa? Nah, selanjutnya kita pakai sifat distributif. Kali berapa supaya ketemu 3x kuadrat? Tentunya kali x kuadrat. Terus 3 kali berapa supaya ketemu ini min kan 48, yaitu kali 16. Nah, ini pemfaktorannya. Ini masih bisa difaktorkan lagi, yaitu 3 kali ini bentuknya adalah pakai rumus a kuadrat min b kuadrat, yaitu sama dengan a plus b kali a min b. Nah, ini kan x kuadrat min 16 itu kan 4 kuadrat. Ya, berarti b-nya diganti dengan 4, berarti menjadi x plus 4 kali x min 4. Ini pemfaktoran, hasil pemfaktoran yang lengkap dari bentuk 3x kuadrat min 8. Kok dikatakan seperti ini? 3x plus 16 kali x plus min 3, berarti pernyataan ini salah ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini ya, saya tulis dulu biar jelas, yaitu 2x kuadrat min x min 3. Nah, sama dengan 2x min 3 kali x plus 1. Apakah ini benar? Nah, ini pemfaktoran yang keempat, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Ada caranya ya secara lengkap, tapi kalau ada soal seperti ini, cukup kita cek saja caranya. Dari hasilnya ini kita cek ya. Cukup dengan mengalihkan, yaitu perkalian dalam negatif 3 kali x, hasilnya negatif 3x. Kemudian ini perkalian luarnya, 2x kali 1, hasilnya 2x. Nah, negatif 3x dengan 2x kita jumlahkan. Kalau hasilnya sama dengan suku tengah, ya, kalau hasilnya sama dengan suku tengah, yaitu negatif x, berarti pemfaktoran ini sudah benar. Tapi kalau tidak, maka pemfaktoran ini salah. Sekarang kita hitung, negatif 3x ditambah 2x, utang 3 punya 2, maka kurang 1. 1 apa? X. Ya. Nah, negatif 1x kan sama dengan negatif x. Jadi pemfaktoran ini benar. Pemfaktoran ini benar, yang kedua benar. Ya. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini 3x kuadrat plus 6xy min 9x sama dengan 3x kali x plus 2y min 3. Nah, ini tinggal kita kembalikan saja. 3x kali x kan 3x kuadrat ya. 3x kali 2y positif 6xy, positif 6xy. Nah, betul kan? Terus ini pakai sifat distributif tentunya. 3x kali negatif 3, negatif 9x. Berarti pemfaktoran ini sudah benar. Ini yang ketiga benar. Berarti ya, jawabannya sudah ketahuan, yaitu pernyataan nomor 3 dan nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya C. Begitu ya. Nah, ini untuk latihan kita coba cek yang keempat. Nah, yang keempat ya, untuk latihan biar
Kita paham? 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 2x min 3 kali x plus 2. Ini kayak tadi, kayak pernyataan kedua ya. Kita cek perkalian dalamnya. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Perkalian luarnya, 2x kali negatif 2, negatif 4x. Kita jumlahkan, kalau hasilnya sama dengan suku tengah yaitu positif x maka benar, kalau tidak sama berarti salah. Sekarang kembali ke sini. Negatif 3x ditambah negatif 4x. Utang 3, utang lagi 4. Berarti kan jadinya utang 7. Apa? X. Nah, nggak sama kan? Berarti pemfaktoran ini salah. Ini salah ya. Berarti betul jawabannya adalah C. Soal berikutnya, jika X adalah penyelesaian dari 4 min 5X sama dengan 2X plus 32, maka nilai dari X plus 11 adalah titik-titik. Ini materi PLSV kelas 7 ya. Nah, ini mudah, kalau ada soal seperti ini harus bisa ya. 4 min 5X sama dengan 2X plus 32. Yang ditanyakan adalah X plus 11, berarti kita harus menghitung nilai X dulu ya. Nah, perhatikan di sini, suku X itu ada di kiri, yaitu negatif 5X, dan ada di kanan, yaitu 2X. Batas kiri kanan adalah tanda sama dengan. Nah, kita biasakan yang pindah ruas yang koefisiennya lebih kecil. Tentu saja koefisien negatif itu kan lebih kecil dari koefisien positif. Berarti negatif 5X kita pindahkan ke kanan. Jadinya nanti variabelnya ada di kanan, berarti konstanta kita pindah ke kiri. Berarti 4, 32 pindah ke kiri jadi min 32 sama dengan 2X tetap di kanan, 2X. Negatif 5X pindah ke kanan jadi plus 5X. Kemudian dihitung 4 min 32, hasilnya negatif 28 sama dengan ini 2X plus 5X, hasilnya 7X. Nah, gampang kan? Berarti X-nya caranya sama dengan negatif 28 dibagi 7, negatif bagi positif hasilnya negatif, 28 bagi 7 hasilnya 4. Nah, belum selesai ini karena yang ditanyakan adalah X plus 11. Jadi X plus 11 sama dengan X-nya diganti negatif 4, berarti negatif 4 plus 11 sama dengan 7. Itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya lagi. Nih. Jika titik K 6,7, titik L 2,-1 dan titik M negatif 3, P terletak pada satu garis, maka nilai P adalah titik-titik. Nah, caranya kita tentukan dulu garis yang melalui titik K dan L. Pakai rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya masih ingat? Ini kita tulis dulu ya. Titik K 6,7, titik L 2,-1. Berarti ini titik pertama, 6-nya X1, 7-nya Y1. Ini 2-nya X2, negatif 1-nya Y2. Nah, kemudian masukkan ke rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, Y min Y1-nya diganti dengan 7 per Y2-nya diganti dengan negatif 1 min Y1-nya diganti dengan 7 sama dengan X min X1-nya diganti dengan 6 per X2-nya diganti dengan 2 min X1-nya diganti dengan 6. Itu ya. Kalau sudah yang bisa dihitung kita hitung, berarti ini Y min 7 per negatif 1 min 7 hasilnya negatif 8 sama dengan
X min 6 per 2 min 6 hasilnya negatif 4. Sampai di sini ya. Titik K, titik L, dan titik M itu terletak pada satu garis yang disuruh menentukan nilai P. Berarti pada persamaan ini langsung ini titik M itu ya, titik M itu kan negatif 3, P. Berarti ini nilai X, ini nilai Y. Masukkan ke sini. Berarti Y-nya kita ganti dengan P min 7 per negatif 8 sama dengan X-nya diganti dengan negatif 3 min 6 per negatif 4. Kita hitung P min 7 per negatif 8 sama dengan ini negatif 3 dikurangi 6 negatif 9 per negatif 4. Kalau sudah bawah sini ya, kita pakai apa? Perkalian silang. Menyilang ya, kita kan mau menghitung nilai P. Berarti negatif 4 kali P min 7. Langsung saja bisa ya, negatif 4 kali P. Negatif 4P, terus negatif 4 kali negatif 7. Positif 28 sama dengan negatif 8 kali negatif 9. Positif 72. Nah, sehingga negatif 4P sama dengan 72, ini pindah jadi min 28. Negatif 4P sama dengan ini dikurangi 12 kurangi 8, 4, ini masih 6, kurangi 2, 4. Betul ya? Berarti P sama dengan 44 dibagi negatif 4, positif bagi negatif hasilnya negatif, berarti negatif 11. Ketemu nilai P yaitu negatif 11. Jawabannya D. Jika FA sama dengan negatif 4A plus 7 dan FB sama dengan negatif 5, maka nilai B adalah titik-titik. Nah, ini saya tulis biar jelas. FA ini bab fungsi ya, kelas 8. FA sama dengan negatif 4A plus 7. Nah, ini diketahui FB. Nah, kita kalau FA negatif 4A plus 7, maka FB itu kan berarti A-nya diganti B. Tinggal negatif 4, A-nya diganti B, berarti negatif 4B plus 7. Nah, FB-nya atau nilai FB diketahui negatif 5, berarti FB-nya ini diganti negatif 5 sama dengan negatif 4B plus 7. Nah, ini kan PLSW dengan variabel B. Kita mau menghitung nilai B, kalau ini kita pindah ke kiri berarti menjadi 4B sama dengan 7, ini pindah plus 5. Berarti 4B sama dengan 12, B sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, berarti jawabannya D. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang. Nah, ini kita tulis dulu. Panjangnya adalah 3x min 6, satuannya meter ya. Kemudian dan lebar x plus 2. Lebar x plus 2, satuannya meter. Jika keliling taman 56 meter, kelilingnya 56 meter, maka panjang dan lebar taman tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Nah, ini tadi panjang dan lebarnya dalam X ya. Berarti untuk menentukan panjang dan lebarnya kita harus menghitung nilai X terlebih dahulu. Karena yang diketahui keliling, maka kita pakai rumus keliling, yaitu keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 56, maka ini kita gantikan dengan 56 sama dengan 2 kali P-nya diganti dengan 3x min 6 plus L-nya diganti dengan X plus 2. Nah, sekarang ini 56 itu kan habis dibagi 2 ya.
maka ini boleh kita coret. Seandainya tidak terjadi, sehingga terjadi, kok ini nggak habis dibagi, ya jangan kita coret. Ini langsung pakai sifat distributif. Ini kita bagi 2, hasilnya 1, bagi 2, hasilnya 28. Berarti 28 sama dengan yang di dalam kurung, langsung kita sederhanakan. Ingat, yang bisa disederhanakan pada bentuk aljabar adalah suku yang sejenis. Berarti 3x ditambah x. X itu berarti 1x. 3x ditambah 1x hasilnya 4x. Terus negatif 6 ditambah 2. Utang 6 dibayar 2 kurang 4. Gitu ya. Nah, tujuan kita mau menghitung nilai X, X-nya ada di ruas kanan, ada di kanan sama dengan ya. Nah, maka kita biarkan di kanan, berarti konstantanya kita pindah ke kiri. Negatif 4 dari kanan, mau kita pindah ke kiri. Berarti 28 plus 4 sama dengan 4X. Ya, ini jumlahnya 32 sama dengan 4X. Berarti nilai X hasilnya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Baru ketemu nilai X. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebar. Jadi panjangnya, kembali ke sini ya, 3X min 6. X-nya diganti 8, berarti 3 kali 8 dikurangi 6. 3 kali 8, 24, kurangi 6, 18. Kemudian lebarnya tadi X ditambah 2. X-nya diganti 8, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tentu saja satuannya meter, berarti 18 dan 10. 18 dan 10 berarti jawabannya C. Gitu ya. Lanjut ini. Dalam seleksi penerimaan karyawan di PT Berkah Jujur, setiap peserta harus lulus tes tertulis dan tes wawancara. Dari 400 peserta, 262 peserta dinyatakan lulus tes tertulis dan 195 peserta dinyatakan lulus wawancara. Banyak peserta yang diterima adalah titik-titik. Berarti kita harus menentukan banyaknya peserta tes yang lulus tes tertulis sekaligus lulus tes wawancara. Nah, pakai apa ini? Ini bab himpunan ya. Lebih mudah pakai diagram Venn bab irisan. Ya. Nah, ini himpunan peserta tes ya. Nih, yang lulus tes tertulis pakai huruf T, yang lulus tes wawancara pakai himpunan W ya. Terus yang lulus keduanya itu kan yang diterima. Berarti yang lulus keduanya kan irisan dari himpunan T dan W ya. Ya lulus tes tertulis, ya lulus tes wawancara. Ditanyakan kita misalkan dalam variabel X. Nah, kemudian yang lulus tes tertulis tadi adalah sebanyak 262. Di dalam lingkaran T harus ada 262, sudah ada sebanyak X, maka kurangnya adalah 262 dikurangi X. Seperti ini di kelas 7 sudah pernah kalian pelajari. Terus yang lulus tes wawancara adalah 195. Di dalam himpunan W sudah ada X, berarti kurangnya 195 min X. Begitu ya. Nah, sekarang banyak peserta yang diterima, berarti ya harus lulus tes tulis, harus lulus tes wawancara. Sama saja dengan menghitung nilai X. Nah, mudah saja. Ini semuanya kita jumlahkan, yaitu 262 min X. Ini ya, bagian ini yang lulus tes tertulis saja, ditambah ini X, ditambah ini 195 min X sama dengan jumlahnya peserta tes seluruhnya,
yaitu 400. Begitu ya. Nah, sekarang ini kan negatif X tambah X kan 0. Kita coret. Sekarang 262 ditambah 195. Kita hitung ya, 262 ditambah 195. Berapa ini? 7, 15, 1, 457 ya, ini. Dengan ini jumlahnya 457 dikurangi X sama dengan 400 ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung nilai X? Berarti X sama dengan ini kurang ini kan. 457 dikurangi 400 sama dengan 57. Nah, 57 itu yang lulus keduanya, baik tes tulis maupun tes wawancara. Berarti jawaban yang benar adalah A. Begitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Harga 3 pasang sepatu dan 5 buah tas adalah Rp290.000. Sedangkan harga 4 pasang sepatu dan 2 buah tas dengan jenis yang sama adalah Rp200.000. Harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas tersebut adalah titik-titik. Ini materi SPLDV ya. Nah, kita mulai dari kalimat yang pertama. Harga 3 pasang sepatu dan 5 buah tas Rp290.000. Kita misalkan dengan variabel ya. Misalnya sepatu dengan variabel S, tas dengan variabel T. Sehingga 3S ditambah 5T sama dengan 290.000. Saya harapkan kalian paham ya. Ini 3 pasang sepatu berarti 3S dan berarti tambah 5 buah tas berarti 5T, harganya 290.000. Terus sedangkan harga 4 pasang sepatu berarti 4S dan 2 buah tas berarti ditambah 2T dengan jenis yang sama adalah Rp200.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas berarti 3S plus 2T berapa? Supaya ketemu nilai dari 3S plus 2T, maka nilai S dan T harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, dari sini nih SPLDV-nya. Yang pertama, kalau kita mau menghitung nilai S, maka variabel T harus kita hilangkan. Ini pakai metode eliminasi ya. T-nya harus hilang. Supaya T-nya hilang, maka koefisien harus sama. Ini 5, ini 2. Kita samakan, tinggal kita balik saja. Ini kan 5 kali 2, berarti ini kali 2, ini kali 5. Begitu saja ya. Nah, sekarang yang atas semuanya kali 2, berarti 3S kali 2. 6S plus 5T kali 2, 10T sama dengan, ini kali 2, 29 kali 2 kan 58 ya, berarti 580.000. Kemudian yang bawah semuanya kali 5, 4S kali 5, 20S plus 2T kali 5, 10T sama dengan 200.000 kali 5, 1 juta. Begitu ya. Nah, sekarang lihat variabel T yang mau kita hilangkan kan koefisiennya sudah sama 10. Kalau sudah sama koefisiennya, lihat tanda. Ini positif, ini juga positif. Bila tandanya sama, supaya 10-nya hilang, supaya 10T-nya hilang, maka kita kurangi. Begitu ya. Nah, sekarang yang atas kurangi bawah atau yang bawah kurangi atas hasilnya sama. Melihat bilangannya lebih besar yang bawah, maka yang bawah kita kurangi yang atas saja ya. 20S dikurangi 6S, 14S sama dengan 1 juta
dikurangi 580.000, 420.000. Begitu ya. Maka S sama dengan 42 dibagi 14 kan 3 kan. Nah, tambah nolnya 4 berarti 30.000. Nah, kalau begitu satu pasang sepatu harganya Rp30.000. Nah, setelah nilai S ketemu, sekarang kita menghitung nilai T dengan metode substitusi ya. Berarti S sama dengan 30.000, kita substitusikan ke salah satunya. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Kita yang mau menghitung nilai T ya, maka untuk supaya membaginya tidak terlalu besar, kita pakai yang ini saja. Berarti 4S plus 2T sama dengan 200.000. Maka 4 kali S, S-nya 30.000, berarti 4 kali 30.000 ditambah 2T sama dengan 200.000. Begitu ya. Nah, sehingga ini 4 kali 3 kan 12, berarti tambah nolnya 4, berarti 120.000 ditambah 2T sama dengan 200.000. Maka 2T sama dengan 200.000. Ini pindah ya, berarti dikurangi 120.000. Maka 2T sama dengan berapa itu? 80.000. Maka T sama dengan 80.000 dibagi 2, hasilnya 40.000. S dan T-nya sudah ketemu, maka kita masukkan yang ditanyakan, yaitu 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Jadi harga 3 pasang sepatu berarti 3S dan 2 buah tas berarti 2T sama dengan ya 3 kali S-nya tadi ketemu 30.000, berarti gantikan sini 30.000 ditambah 2 kali T-nya 40.000 ya, sama dengan 3 kali 3 9, berarti 90.000 ditambah 2 kali 4 8, berarti 80.000 sama dengan jumlahkan jadinya 170.000. Ini jawabannya. Option yang benar adalah B. Begitu ya. Lanjut soal berikutnya. Ini tentang gradien. Gradien itu caranya masih ingat kan? Perhatikan gambar di samping. Gradien garis AB adalah titik-titik. Gradien ya. Gradien lambangnya begini kan? Gradien dari ruas garis AB itu cara menghitungnya adalah jarak tegak atau jarak vertikal per jarak horizontal atau jarak mendatar. Nah, ini materi kelas 8. Nah, sekarang masih ingat kan jarak tegak? Nah, jarak tegak atau jarak horizontalnya itu ada 3. Kalau positif itu ke atas, kalau negatif itu ke bawah, gitu. Kemudian kalau tidak positif, tidak negatif berarti 0, yaitu netral, itu berarti diam. Ya, tidak ke atas, tidak ke bawah maksudnya. Kemudian jarak mendatar. Ya. Ini di video channel ini juga ada pengertian gradien, bisa kalian cari. Jarak mendatar. Itu juga begitu, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Kalau positif karena jarak mendatar maka gerakannya ke kanan atau ke kiri. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri, kalau 0 berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri atau diam gitu ya. Nah, sekarang ini gradien dari garis AB.
jarak tegaknya kalau kita bergerak dari A mau ke B, dicari jarak vertikalnya, berarti harus ke atas dulu, ya toh? Ke atas 1, 2, 3, 4. Karena ke atas, maka jarak vertikalnya positif 4 satuan. Terus setelah sampai sini, jarak horizontalnya ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak mendatarnya 6 satuan ke kanan, berarti positif 6. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama habis dibagi 2, hasilnya 2/3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C, 2/3. Nah, saya harapkan kalian bisa ingat masalah gradien ya. Berikutnya, ini persamaan garis yang melalui titik negatif 6, negatif 8 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2x plus 5y plus 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, ini materi kelas 8 juga. Ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Nah, waktu kelas 8 mungkin caranya kalian cari dulu gradien garis ini, kemudian masukkan ke rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Tapi ingat, dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya hasil kalinya sama dengan negatif 1. Atau pakai cara lain bisa ya. Ini perhatikan persamaan garis yang diketahui. Nah, persamaan garis yang ditanyakan yaitu tegak lurus dengan garis ini, maka nanti posisinya ini diganti. Ini kan x-nya koefisiennya 2, y-nya koefisiennya 5. Nah, ini nanti kalau 5-nya menjadi koefisien x dan diubah menjadi negatif, maka 2 menjadi koefisien y nggak usah diubah. Ya, jadi begini nanti. 5 menjadi negatif 5, tapi terus jadi negatif 5 ya. Jadi koefisien dari x berarti negatif 5 plus, nah koefisien punyanya x2 menjadi koefisiennya y plus 2y. Ya. Nah, langsung sama dengan, terus masukkan ke titik yang dilalui yaitu negatif 6, negatif 8. Caranya berarti negatif 5 ini ya, kali ini x-nya adalah negatif 6 plus ya, plus ngikuti ini ya bentuknya ya, 2 kali y-nya diganti dengan negatif 8 sama dengan negatif 5 kali negatif 6 itu adalah 30 plus 2 kali negatif 8 negatif 16 sama dengan, ini kan berarti sama aja dengan 30 dikurangi 16 yaitu 14, sehingga nanti menjadi negatif 5x plus 2x sama dengan 14. Lihat opsinya kan belum ada. Nah, ruas kanan semuanya 0, kita nolkan saja ruas kanan, berarti negatif 5x plus 2y ya. Ini bawa ke kiri jadi menjadi negatif 14 sama dengan 0. Masih belum ada. Kalau masih belum ada, cara mengatasinya semua suku kalikan dengan negatif 1. Nah, sehingga nanti negatif 5 kali negatif 1 hasilnya positif 5x. Terus ini kali negatif 1 menjadi negatif 2y. Ini kali negatif 1 menjadi positif 14 sama dengan 0. Ada kan? Berarti jawabannya adalah C. Begitu ya. Berikutnya. Tuh ini ya. Peluru sebuah sudut besarnya 120 derajat. Penyiku sudut tersebut adalah titik-titik. Masih ingat istilah pelurus dan penyiku? Pelurus ya, dua sudut saling berpelurus jumlahnya 180.
lurus, dari kata lurus ya. Penyiku suatu sudut. Dari penyiku dari kata siku, maka dua sudut yang saling berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat. Nah, ini dikatakan pelurus suatu sudut adalah 120. Berarti pelurus suatu sudut adalah 120. Berarti kan sudut itu, ya, pelurus suatu sudut sama dengan 120 derajat. Berarti sudut itu, sudut tersebut, ya, itu kan sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat. Berapa? 60 derajat. Nah, penyiku sudut tersebut adalah titik-titik. Berarti penyiku dari 60 derajat. Penyiku dari 60 derajat, nah penyiku kan jumlahnya 90, berarti cara yang ngitung ya 90 dikurangi 60, berapa? 30 derajat. Ini jawabannya, yaitu A. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.